Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ersiko Senjuti dengan NIM 2523130045. Di video kali ini lagi saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pemikiran ekonomi Islam, tokoh dengan perspektif berbeda. Yang pertama, pengenalan pemikiran ekonomi Islam. Kedua, tokoh pertama Ibnu Khaldun. Ketiga, tokoh kedua Muhammad Baqir Al-Zad. Keempat, perbandingan pemikiran kedua tokoh. Pengenalan pemikiran ekonomi Islam, definisi dan ruang lingkup. Konsep ekonomi dalam Islam. Konsep ekonomi dalam Islam mengacu pada sistem yang berlandaskan syariah, mencakup pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan secara adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam meliputi keadilan sosial, larang riba, dan etika dalam transaksi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Pentingnya studi pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, relevansi di era modern. Studi pemikiran ekonomi Islam sangat relevan di era modern ini, memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan ekonomi global dan membantu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Kedua, dampak terhadap kebijakan ekonomi. Dampak pemikiran ekonomi Islam terhadap kebijakan ekonomi meliputi penetapan regulasi yang lebih adil, pengembangan lembaga keuangan syariah, dan promosi kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Tokoh pertama, Ibnu Khaldun. Biografi singkat, latar belakang pendidikan. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332. Ia menempuh pendidikan di lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, teologi, dan filsafat. Ia memengaruhi pemikirannya. Kontribusi terhadap ekonomi. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelapor ilmu ekonomi. Ia menjelaskan dinamika ekonomi dan peran masyarakat dalam produksinya, serta mempelajari hubungan antara ekonomi dan sosiopolitik. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Teori ekonomi dan sosial. Pemikirannya menekankan interaksi antara faktor ekonomi dan sosial, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kemakmuran suatu masyarakat. Pandangan tentang keadilan. Ibnu Khaldun berargumen bahwa keadilan sosial adalah fondasi untuk stabilitas ekonomi. Ia percaya bahwa pemerintah yang adil dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tokoh kedua, Muhammad Baqir Al-Zad. Biografi singkat. Latar belakang kehidupan. Muhammad Baqir Al-Zad lahir pada tahun 1935 di Irak. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaannya yang kuat, yang membentuk pemikiran dan pandangannya di masa depan. Karya-karya utama. Al-Zad dikenal karena banyaknya karya tulisnya, termasuk buku-buku mengenai pemikiran Islam dan ekonomi. Karya-karyanya seringkali menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sosial. Pemikiran ekonomi Al-Zad. Yang pertama, teori ekonomi Islam. Al-Zad mengembangkan teori ekonomi Islam yang berfokus dan
prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat serta pentingnya peran negara dalam perekonomian. Kedua, penekanan pada etika dan moralitas. Dalam pemikiran ekonomi Al-Shar, etika dan moralitas menjadi landasan penting. Ia percaya bahwa ekonomi harus berlandasan pada nilai-nilai moral yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Perbandingan pemikiran kedua tokoh. Kesamaan dalam pemikiran. Yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kedua tokoh memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi. Kedua, relevansi pemikiran keduanya. Pemikiran kedua tokoh masih sangat relevan dengan konteks ekonomi modern, memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Perbedaan perspektif. Pendekatan terhadap keadilan sosial. Perbedaan muncul dalam bagaimana masing-masing tokoh mendefinisikan dan menerapkan keadilan sosial, dengan satu lebih fokus pada distribusi kekayaan dan yang lainnya pada pemberdayaan komunitas. Interpretasi tentang ekonomi pasar. Kedua tokoh menawarkan interpretasi yang berbeda tentang ekonomi pasar. Satu menekankan pada mekanisme pada pasar bebas, sedangkan yang lainnya lebih mendukung intervensi untuk mencapai kesejahteraan umum.